Tracy, kamu jangan keterlaluan, Daniel berkata sambil mengerutkan kening. Hormati senior. Menghormati harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Tracy memelototinya dengan dingin lalu berdiri dan pergi. Berhenti, Tuan Besar berkata dengan marah. Sekarang Carla sedang sakit. Aku bisa membiarkanmu tinggal beberapa hari. Tapi setelah Carla sembuh, harap kamu segera pergi. Kamu ingin aku tinggal? Aku tidak mengharapkannya. Tracy mencibir. Tapi anak-anak, aku harus membawa pergi mereka. Anak-anak tidak akan pergi denganmu. Tuan Besar memperingatkan dengan arogan. Kalau kamu berani menyentuh anak-anak, aku tidak akan sungkan padamu. Benarkah? Tracy mencibir sambil mengangkat alis. Kalau begitu, aku benar-benar harus mencobanya. Kamu... Sudah. Daniel sangat tidak berdaya. Tadi sudah sepakat untuk berkomunikasi dengan baik. Sekarang malah berdebat di sini. Apa bisa ada hasil? Kalau mau berbicara dengan rasional, aku bisa melakukannya. Tuan Besar mengubah sikapnya. Nama anak-anak sudah masuk dalam kakak keluarga Wellens. Kalau kamu membawa pergi mereka dengan paksa, itu melanggar hukum. Kalau begitu, kita lanjutkan di pengadilan. Tracy berkata dengan datar. Aku sudah mempersiapkan segalanya. Kamu tenang saja, aku pasti menang. Apa harus seperti itu? Kali ini Daniel yang bertanya. Kalau mau, kamu biarkan anak-anak pergi denganku. Kalau tidak, kita bertemu di pengadilan. Atau kedua pihak ambil pistol dan berhadapan langsung. Kamu pilih sendiri. Tracy meninggalkan ucapan itu lalu pergi. Daniel sangat tidak berdaya. Sekarang dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Tracy. Tidak bisa dipukul, dimarahi, diancam, bahkan tidak bisa dibujuk. Keterlaluan. Tuan Besar sangat marah sampai wajahnya pucat, kedua tangannya gemetar. Kondisi kakek begitu buruk. Kenapa tiba-tiba keluar dari rumah sakit? Daniel bertanya dengan bingung. Kalau aku tidak pulang, keluarga ini akan bermargamor. Kekesalan Tuan Besar yang diterima dari Tracy tadi semuanya dilampiaskan pada Daniel. Daniel, kamu sungguh hebat. Pantas saja dulu kamu terus menghalangiku pergi ke Villa Sisi Utara. Pantas saja kamu terus menghalangiku ikut campur pada masalah grup Mor. Ternyata karena dia. Aku bisa mengatasi masalah ini sendiri. Kakek jangan ikut campur. Daniel mengingatkan dengan serius. Jangan sampai membuat kesalahan besar lagi seperti 2 tahun yang lalu. Orang yang membuat kesalahan besar adalah kamu. Tuan Besar sangat marah. Kalau dari awal kamu mendengarkan ucapanku untuk tidak bersamanya, maka semua ini tidak akan terjadi. Daniel terdiam. Dia mengira Tuan Besar sudah menyesali masalah 2 tahun lalu. Tidak disangka sekarang masih begitu keras kepala. Sudah, jangan ribut lagi. Sanjaya segera memperbaiki keadaan. Saya antar Anda ke kamar untuk istirahat. Apanya yang istirahat? Apa masih bisa tidur? Tuan Besar marah. Sudah tidak ada hari tenang di keluarga ini. Wanita itu bahkan berani mengusuk orang di rumahku, juga terus membantahku. Mana bisa orang seperti itu dibiarkan tinggal? Sudah begitu tua, kesehatan juga begitu buruk, tapi masih bisa bersemangat memarahi orang. Daniel berkuman dengan tidak senang. Apa yang kamu katakan? Tuan Besar mengambil bantal di sofa dan memukulnya. Dasar bocah tengik, sampai sekarang masih tidak bisa membedakan tingkat keseriusan masalah. Apa kamu ingin keluarga Wellens hancur? Sudah, aku akan mengurusnya dengan baik. Daniel tidak ingin membuat Tuan Besar emosi. Kakek, kembalilah ke kamar dan istirahat. Iya, istirahat dulu.
Sanjaya segera mendorong Tuan Besar ke kamar. Daniel berjalan keluar dari ruangan dengan cepat menyusul Tracy di tangga spiral. Mari kita bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Tracy menolak untuk berkomunikasi dengannya, langsung kembali ke kamar mengirim pesan pada Lorenzo, memberitahukan bahwa Carla yang keracunan memohon agar Lorenzo bisa membantunya mengundang si tabib dewa untuk mengobati Carla. Kalau bisa mengundang tabib dewa, maka dia tidak perlu tinggal di keluarga Wellens yang menyebalkan ini. Tapi Lorenzo tidak membalas. Tracy sangat cemas saat ini. Paula datang melapor dengan tergesa-gesa. Tadi Naomi memberi kabar, bilang bahwa Linda melarikan diri. Apa? Ekspresi Tracy suram. Ada begitu banyak orang, tapi tidak bisa mengejar Linda seorang. Dia bilang ada orang yang menjemputnya. Kemungkinan besar orang-orang Devina. Paula mengerutkan kening erat-erat. Sekarang Rian dan Naomi masih mengejarnya. Keterlaluan. Tracy marah sampai menendang meja. Orang-orang keluarga Wellens benar-benar tidak berguna. Paula juga sangat marah. Kalau lebih awal membiarkan Tuan menangkapnya, maka tidak akan ada begitu banyak masalah. Mereka malah bersikeras mengurungnya di rumah sendiri. Sekarang orangnya kabur, malah tidak bisa menangkapnya kembali. Kita bahas lagi masalah ini nanti, Tracy berkata sambil mengerutkan kening. Pergi temui Windy dulu, cari tahu keberadaan Tabib Hansen, lalu suruh Hartono untuk menghubungi Tabib Hansen secepat mungkin. Aku sudah memberitahu Windy. Paula mengangguk. Kalau begitu, Anda gantilah pakaian, aku akan menyiapkan mobil. Iya. Tracy berganti pakaian bersiap keluar. Carlos berjalan masuk dengan membawa sebuah kotak. Mami, aku ingin bicara dengan Mami 5 menit. Aku juga. Carlos mengikuti di belakang dengan memeluk Roxy. Oke, masuklah. Begitu melihat anak-anak, Tracy segera berubah menjadi lembut. Keduanya berjalan masuk lalu duduk di sofa dengan tegap. Carlos membuka kotak, mengeluarkan sebuah tas dokumen, lalu mengeluarkan beberapa kartu bank dan beberapa lembar surat saham dari dalam tas, kemudian menjelaskan satu persatu pada Tracy. Mami, kartu ini adalah pelangkat lunak yang aku kembangkan selama beberapa tahun ini. Papi membelikannya semua hasil padaku. Kalau ditambahkan, nilainya lebih dari 260 miliar. Kalau ini adalah uang caku, uang angpau yang diterima oleh aku, Carlos, dan Carla selama beberapa tahun ini. Totalnya lebih dari 60 miliar. Kartu ini adalah hadiah uang dari kami bertiga, termasuk hadiah uang yang Carlos peroleh dari pertandingan seni bela diri dan kompetisi olahraga. Hadiah uang yang Carla peroleh dari bermain piano dan menggambar. Juga hadiah uang yang aku dapatkan dari beberapa penemuan kecil. Totalnya lebih dari 2 miliar. Untuk beberapa lembar surat saham ini, kakek buyut membelikannya pada kami bertiga saat ulang tahun. Semuanya adalah akses tetap di kota Bunaken, termasuk restoran, kastel dongeng, TK Apel, juga SD tempat kami bersekolah sekarang. Semua ini adalah harta kami bertiga. Kami sudah mendapat persetujuan dari Carla. Sekarang semuanya diserahkan pada Mami. Ini untuk apa? Tracy tercengang melihat kedua anak dengan bingung. Carlos meletakkan satu persatu barang di atas tangan Tracy, lalu berkata dengan sangat serius, "Dulu, demi membesarkan dan menyekolahkan kami,
Mami bekerja keras mencari uang, sangat kesusahan. Nenek menjaga kami bertiga seorang diri, kelelahan sampai sakit, tapi tidak berani ke rumah sakit. Saat itu, Mami sangat tidak berdaya, tapi sekarang sudah berbeda. Mami tidak perlu takut pada papi dan kakek buyut, juga tidak perlu melihat raut wajah paman. Mami tidak perlu tergantung pada siapapun, juga tidak perlu diancam oleh siapapun. Semua uang ini cukup bagi kita berlima untuk menjalani hidup yang nyaman. Oh, salah, seharusnya berenam, ditambah dengan Roxy dan Cilang. Mami, boleh membawa kami pulang ke pedesaan. Boleh pergi ke tempat Paman Paul, juga boleh pergi mencari Kak Windy, atau pergi ke tempat di mana tidak ada orang yang mengenali kita, memulai kehidupan baru. Pokoknya, kelak ada kami yang menghidupi Mami. Mami tidak perlu begitu kesusahan. Jalani kehidupan yang Mami inginkan. Benar, Carlos menganggukkan dengan kecil kuat. Mami tidak perlu takut pada siapapun. Kami tidak akan membiarkan siapapun menindas Mami. Semua ini adalah harta kami bertiga. Mami, ambillah. Selesai bicara, Carlos mendekati telinga Carlos, berkata dengan pelan, Kak Carlos, apa semua uang ini cukup? Kalau tidak cukup, aku akan menjual semua model dan mainanku. Cukup, tenang saja. Carlos tampak seperti orang dewasa terus berkata, semua perangkat lunak yang aku kembangkan mendapatkan bagi hasil setiap tahun. Beberapa perangkat lunak yang aku kembangkan tahun ini setidaknya bisa mendapatkan puluhan miliar setiap tahun. Uangnya akan masuk ke dalam kartuku di akhir tahun. Mami bisa mentransfernya. Pokoknya, Mami tidak perlu melihat raut wajah siapapun. Kalau Mami takut orang jahat akan melukai kami, kita bisa menyewa pengawal. Pokoknya, semua uang ini cukup dipakai. Iya benar. Carlos terus mengangguk. Sekarang, aku juga akan lebih rajin berlatih. Setelah dewasa, aku bisa melindungi Mami. Sekarang, aku sedang memperkuat pengetahuanku. Tidak peduli dimanapun kita tinggal, itu tidak masalah. Carlos berkata dengan serius, tapi kita harus menunggu kala jembu dulu, baru bicarakan lagi. Itu berarti harus bersabar beberapa hari lagi. Carlos mengerutkan kening. Jadi, selama beberapa hari ini, Carlos, kamu harus melindungi Carla dengan baik. Biar aku yang melindungi Mami. Carlos berpesan padanya, kita bagi tugas. Aku tahu. Kedua anak saling berdiskusi, merencanakan kehidupan kelak dengan sangat serius. Tracy melihat mereka sambil tersenyum, air mata mengalir keluar dengan perlahan. Selama 2 tahun ini, dia terus memaksa diri sendiri untuk berusaha menjadi kuat sampai bisa menyelesaikan semua masalah yang dihadapi, kuat sampai dia tidak takut lagi pada siapapun dan apapun. Dia mengira bahwa dia sudah tidak perlu dilindungi lagi, tapi sekarang kedua bocah mengeluarkan semua harta mereka, bilang mau menghidupinya, juga bilang akan membiarkannya menjalani hidup yang dia inginkan. Dia pun tiba-tiba menangis. Ini mungkin kelihatan seperti ucapan dan tindakan yang kekanak-kanakan, tapi penuh dengan ketulusan. Hati anak-anak murni dan polos, mereka menggunakan cara sendiri untuk melindungi Mami. Mami, kenapa? Saat melihat Mami menangis, Carlos segera mengulurkan tangan kecilnya untuk menyeka air matanya. Apa Papi menindas Mami? Jangan takut, nanti aku akan pergi mengkritiknya. Mami, jangan cemas.
Carlos memegang tangan Tracy, menghiburnya dengan suara pelan. Sekarang kami sudah besar, bukan anak kecil yang berusia 3-4 tahun lagi. Kami bisa melindungi diri sendiri, juga bisa melindungi Mami. Tracy memeluk kedua anak dengan erat, terharu sampai meneteskan air mata. Ada kalian, Mami tidak takut pada apapun. Iya, Mami jangan cemas. Carlos menepuk punggungnya dengan lembut. Kami bertiga akan menjadi sandaran Mami yang paling kuat. Aku. Roxy mengepakkan sayap berteriak dengan penuh semangat. Iya, masih ada kamu. Carlos berkata dengan nada bercanda. Sekeluarga tertawa, suara tawa menggema di dalam kamar. Terdapat kehangatan dan kebahagiaan. Tracy membereskan barang-barang, membujuk anak-anak pergi istirahat, lalu bergegas keluar bersama Paula. Sebelum pergi, Paula berpesan pada kedua pengawal wanita harus melindungi Carla dengan baik, tidak boleh membiarkan orang-orang keluarga Hilton menyuapi minum obat, dan kalau ada masalah, tunggu mereka pulang harus dibahas. Sudah begitu malam, kamu mau keluar? Daniel bertanya. Di luar sudah mau hujan, mungkin akan ada petir. Tracy tidak mempedulikannya, langsung pergi. Daniel mengejar dan mengingatkannya bahwa lebih banyak orang, mungkin Devina, bersembunyi di sekitar pegunungan. Urus saja dirimu sendiri. Tracy memelototinya, lalu bergegas naik ke mobil. Saat melihatnya hanya membawa Paula, Daniel tidak tenang, segera memberi instruksi pada Thomas. Kamu bawa orang dan ikuti dia. Jangan sampai terjadi sesuatu. Baik. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Daniel tetap merasa tidak tenang. Kamu berjaga di rumah, lindungi Tuan Besar dan ketiga anak dengan baik. Mengerti? Thomas mengangguk. Tapi kondisi Anda belum pulih. Terlalu berbahaya kalau keluar seperti ini. Aku tidak selemah itu. Daniel memelototinya, lalu mengambil mantel, bergegas keluar dengan membawa beberapa orang. Sebenarnya, ucapan Persi Daniel benar. Kita memang harus membawa lebih banyak orang. Paula mengamati kondisi luar sambil mengemudi. Sekelompok orang sedang membereskan sisa masalah di Laut Selatan. Naomi membawa setengah anggota mengejar Linda. Sisa anggota harus tinggal untuk melindungi anak-anak. Mana ada orang lagi? Tracy sedang melihat ponsel, ingin tahu apakah Lorenzo membalas pesannya. Sayangnya masih tidak ada balasan. Dia sedikit putus asa jika Lorenzo tidak membantunya mengundang tabib dewa, maka hanya bisa mengantungkan harapan pada tabib Hansen. Cuaca ini mungkin sungguh akan ada hujan badai dan petir. Obat Nona ada di rumah. Jika sungguh ada hujan badai, apa Nona bisa menahannya? Dia memandang suasana yang aneh ini dengan dingin, hatinya sedikit tidak tenang. Tidak apa-apa, aku sudah membawa penyumbat telinga. Tracy tidak menganggap itu permasalahan besar. Sekarang kita harus mendapatkan nomor kontak tabib Hansen dulu. Menyelamatkan Carla lebih penting. Tapi saat sedang berpikir, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Selanjutnya peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah sini. Nona Tracy, duduk yang baik. Paula segera menambah kecepatannya. Dia ingin menerobosnya secepat mungkin. Namun sepertinya telah dipasang jebakan di depan mereka, sengaja menghalangi rute mereka. Mobilnya menabrak batu besar, mereka tidak bisa menerobos. Sebaliknya belokan yang mendadak membuat mereka menerobos ke arah hutan. Astaga, jika tahu lebih awal, aku akan membawa mobil Cipaton. Paula menggetarkan gigi dengan marah. Dia berbelok tajam dan ingin kembali ke jalan yang benar.
Tetapi seseorang telah menggali sebuah parit di dalam hutan ini. Satu roda mobil terjebak ke dalam. Jangan khawatir, stabilkan. Tracy membuka pintu jendela untuk berjuang sekuat tenaga. Jangan turun mobil. Pikirkan cara untuk mengembalikan mobil ke jalan yang benar. Kita menyetir ke arah balik. Iya. Paula mengendalikan roda kemudi dengan sekuat tenaga, mencoba untuk mengalihkan arah, sedangkan Tracy sedang berjuang melawan orang-orang di luar. Tembakannya sangat tepat, hampir semua terkena tembakannya. Dengan sangat cepat sudah memusnahkan beberapa orang. Namun pihak lawan memiliki banyak orang dan tahu mobil mereka sudah masuk ke dalam perangkap. Semuanya mengepung ke arah sini. Telepon, minta bantuan. Tracy memerintah dengan tenang. Aduh. Ketika Paula bersiap-siap mau menggunakan telepon mobil untuk memberitahu anak buahnya yang tinggal di villa sisi utara, sebuah peluru menembak masuk dan terkena bahunya. Paula berteriak dan terjatuh ke arah setir mobil. Paula! Tracy segera berbalik ke ruang kemudi. Dia menarik Paula ke bawah untuk menghindari area berbahaya. Apa kamu baik-baik saja? Nona Tracy, cepat pergi. Paula mendorongnya dengan kuat. Mobilnya sudah tidak bisa keluar. Ada perangkap di mana-mana. Mereka sengaja menunggu kita datang. Jangan berbicara. Tracy lanjut berjuang. Mereka tidak berani membunuhku. Sekarang mereka ingin menangkapku hidup-hidup. Tapi saat Paula berbicara, laser yang berwarna merah dalam jumlah banyak berkumpul kemari. Tracy tidak bisa membuka matanya karena goyangan laser itu. Tentu saja juga tidak berani bertindak gegabah. Sangat cepat sekelompok orang mengepung mereka. Tracy, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Terdengar suara yang familiar disertai sikap yang arogan. Devina. Tracy menggertakkan gigi dengan marah. Devina terus bersembunyi di Bukit Haruna. Tujuannya untuk menangkap Tracy. Pertama-tama dia memikirkan cara untuk merangsang Linda agar Linda kabur. Kemudian memanfaatkan Linda untuk mengalihkan perhatian anak buah keluarga Moore. Kemudian membuat perangkap di sini dan menunggu Tracy datang. Memang benar telah tertangkap olehnya. Aku mau lihat bagaimana kamu bertindak sombong sekarang. Devina mengejek sambil tersenyum. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap Tracy. Pada saat ini terdengar suara dari tempat yang tidak jauh. Kemudian beberapa kendaraan off-road melaju kemari dengan kencang. Bos, hati-hati. Beberapa pengawal berteriak. Devina tidak sempat menghindar. Dia terjatuh ke dalam parit dalam sekejap. Rasa malu yang tak tertahankan. Sekelompok pengawal dalam jumlah besar dari keluarga Wellens menembak ke arah mereka. Cepat, tarik aku naik. Devina berteriak dengan marah. Beberapa pengawal kulit hitam menariknya naik ke atas. Mereka berperang melawan orang-orang Daniel sambil melindungi Devina menghindar ke arah hutan. Pada saat ini orang-orang Daniel dan Devina saling berhadapan. Situasinya sangat menegangkan. Mobil Rolls-Royce Tracy yang berwarna silver terjebak di tengah-tengah peperangan. Sangat berbahaya. Tangkap Tracy hidup-hidup. Aku akan memberi hadiah besar. Devina tahu bahwa jika terus berperang, dia pasti akan kalah. Sekarang dia hanya ingin menangkap Tracy hidup-hidup, kemudian segera pergi. Baik, beberapa pembunuh kulit hitam bergegas pergi menangkap Tracy. Lindungi aku. Daniel memberi perintah, kemudian lompat dari mobil dan bergegas pergi menyelamatkan Tracy.